Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bakat komen, salah satu bakat dari kategori influencing talent. Bagi Anda yang memiliki bakat komen, dalam perilaku sehari-hari secara alami Anda tampil sebagai pribadi yang tegas, lugas, dan ada kalanya keras. Buat Anda, menghadapi konflik adalah hal yang mudah. Secara alami Anda senang memegang kendali. Dengan bakat ini, memimpin tim adalah hal yang mudah bagi Anda. Anda bisa memimpin proyek, Anda bisa juga memimpin bisnis. Di sisi lain, Anda juga punya energi yang melimpah untuk berhadapan dengan orang lain. Hal ini membantu Anda untuk bernegosiasi, untuk menjadi mediator, untuk menjadi broker. Oleh karena itu, Anda bisa memilih peran-peran misalnya di dunia bisnis atau di dunia organisasi. Anda bisa juga menggunakan bakat komen ini misalnya di dunia penegakan hukum, seperti misalnya menjadi pengacara atau menjadi hakim. Bahkan Anda bisa juga menggunakan ini untuk masuk ke dunia kemiliteran. Nah, supaya bakat komen ini dapat bekerja efektif dalam diri Anda, pertama, perhatikan betul bahwa Anda senantiasa butuh bekerja dengan kejelasan. Kalau Anda memimpin sebuah tim, Anda ingin semua orang juga menunjukkan kejelasan sikap. Anda akan memperjelas arahan Anda akan memperjelas target, tujuan, sasaran, ritme dan aturan kerja. Itu adalah pembawaan alami yang Anda munculkan. Begitu juga jika Anda yang memiliki bakat komen, dalam suatu kesempatan justru berada dalam posisi menjadi anggota tim, di mana Anda dipimpin oleh orang lain. Anda ingin sang pemimpin tersebut memberikan kejelasan. Nah, bagaimana supaya bakat ini berkembang lebih efektif, khususnya jika Anda mengambil peranan-peranan kepemimpinan? Yang pertama, pastikan Anda memilih suatu bidang yang spesifik sehingga Anda bisa menambah pengalaman yang lebih banyak di sana. Seiring waktu, kualitas kepemimpinan Anda akan meningkat. Kemudian yang kedua, latih kemampuan komunikasi efektif, sehingga orang lain untuk dapat mengikuti instruksi Anda, mereka mudah untuk memahami terlebih dahulu. Mereka mudah untuk mengetahui apa yang Anda inginkan. Yang berikutnya lagi, biasakan untuk bekerja secara sistematis. Sistematisasi itu tadi membantu menciptakan kejelasan, pembagian tugas, penahapan kerja, dan satu lagi, latih kemampuan dan kesediaan untuk memberi ruang kepada orang lain. Ketika Anda memimpin, tidak selalu solusi harus berasal dari Anda. Ketika Anda memimpin, tidak selalu strategi itu harus menggunakan strategi Anda. Sangat bisa jadi, di dalam tim Anda, ada anggota yang bisa memberikan usul atau saran yang lebih baik terkait strategi, terkait solusi, cara-cara kerja, dan lain sebagainya. Ketika Anda memberi ruang bagi orang lain, itu tidak berarti Anda kehilangan kendali. Justru, kesediaan Anda memberikan ruang membuat orang lain di dalam tim semakin nyaman di dalam kepemimpinan Anda. Nah, tentu memang di sisi lain ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Orang-orang dengan bakat komen secara umum dikenal sebagai orang yang keras dan tidak semua orang merasa nyaman dengan cara tersebut. Oleh karena itu, latih kemampuan untuk memahami anggota tim Anda. Memimpin itu seperti menggenggam sesuatu. Jika yang Anda genggam adalah batu, tentu caranya berbeda dengan jika yang Anda genggam adalah tahu misalnya. Ketika Anda memimpin orang-orang yang juga sama kerasnya, atau setidaknya sudah terbiasa dengan cara Anda yang keras, mungkin Anda bisa betul-betul spontan dalam memimpin, mengarahkan, menegaskan sesuatu.
Namun jika orang-orang yang Anda pimpin adalah orang-orang yang lunak, orang-orang yang butuh diberi ruang, pikiran dan perasaannya, latihlah kemampuan untuk memberikan arahan yang lebih pas bagi mereka. Mulai dari pilihan kata, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengikuti arahan dan kepemimpinan yang Anda berikan. Itu yang harus Anda antisipasi. Baik, sekarang bagaimana jika justru bakat komen ini lemah pada diri Anda? Jika lemah, memang secara alami konfrontasi, konflik bukanlah hal yang nyaman bagi Anda. Anda cenderung membutuhkan energi yang lebih besar jika harus berhadapan dengan orang lain, apalagi jika harus mengendalikan orang-orang tersebut. Nah, hal ini bukan berarti Anda tidak bisa memimpin. Anda perlu mencari jalan lain agar kepemimpinan Anda efektif, agar arahan Anda itu diikuti oleh orang lain. Bisa dengan meningkatkan kemampuan komunikasi yang menyenangkan, yang ramah, memberi ruang bagi orang lain. Bisa juga dengan memastikan Anda memimpin dalam urusan-urusan di mana di situ Anda adalah orang yang memang paling ahli. Anda yang paling cerdas di situ, atau Anda yang paling tekun di situ adalah expertnya. Maka tanpa harus banyak berbicara, tanpa harus banyak mengendalikan, orang lain mengakui Anda dan mengikuti Anda. Itu salah satu tips bagi Anda yang bakat komennya itu lemah. Baik rekan-rekan sekalian, sampai di sini deskripsi tentang bakat komen. Mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk Anda pahami. Kedepannya, coba Anda perhatikan lagi hasil assessment talent mapping Anda. Bagaimana bakat komen ini bisa berkombinasi dengan bakat-bakat kuat yang lain. Ini membantu Anda mengeksplorasi lebih banyak ragam kemungkinan, pilihan aktivitas, peran, dan kekuatan Anda. Jika Anda punya bakat kuat di daerah thinking talents, Anda akan bagus untuk menjadi seorang director. Dalam arti Anda bisa memberikan arahan karena pengetahuan dan kecerdasan Anda. Jika Anda punya banyak bakat kuat di relating talent, Anda bisa menjadi seorang influencer yang sangat efektif. Orang begitu nyaman dan begitu mau mengikuti arahan-arahan Anda karena Anda pandai mengurus mereka, berhadapan dengan mereka. Itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa sedikit saya contohkan dalam kesempatan kali ini. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu, eksplorasi terus hasil assessment talent mapping Anda. Temui para praktisi talent mapping yang ada di kota Anda. Cari informasi tentang mereka, temui dan diskusi bersama mereka. Hasil assessment ini bisa kemudian Anda bedah banyak bersama mereka. Baik, demikianlah bakat komen. Mudah-mudahan cukup jelas untuk Anda pahami. Sampai bertemu di pembahasan bakat-bakat influencing talents yang lain. Terima kasih.